Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Dwi Aprilia Nur Hasanah SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, kelas M013. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Putri Prayogo dengan NPM 25013010058. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai soal latihan time value of money. Nah, baik, di sini kita sudah mendapatkan beberapa soal, yakni terdapat 5 soal mengenai time value of money. Saya akan menjelaskan pada soal yang pertama terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah mengetahui bahwa tahun yang pertama ini terdapat saldo awal sebesar 12 juta. Untuk bunga 10% belum diketahui, tidak ada penarikan pada tahun ke-1 dan ketiga, hanya ada penarikan di tahun yang kedua. Untuk saldo akhir juga belum diketahui. Begitu pula di tahun kedua tidak ada informasi tambahan apapun kecuali penarikan saja. Dan tahun ketiga tidak ada informasi apapun, mulai dari saldo awal, bunga, penarikan, dan juga saldo akhir. Di soal sudah diinstruksikan bahwa investasi dikenakan bunga sederhana ataupun simple interest sebesar 10% per tahun. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa pada akhir tahun kedua dilakukan penarikan sebesar 2 juta. Nah, di kita diminta untuk melengkapi tabel dan menentukan saldo akhir tahun ketiga. Baik, kita akan menyelesaikan secara tabel ataupun melengkapi tabel terlebih dahulu. Nanti kita akan menghitungnya secara matematis juga. Oke, pada tahun yang pertama kita sudah mengetahui bahwa di informasi soal yakni saldo awal 2 juta. Nah, saldo awal 2 juta ini untuk kita mendapatkan bunga sebesar 10%, maka saldo awal dikalikan 10%. Maka kita ketemulah bahwa bunga itu 1.200.000 rupiah. Kemudian di soal kita sudah mengetahui bahwa tidak ada penarikan sama sekali untuk tahun pertama. Maka bisa langsung kita hitung saldo akhirnya bahwa saldo awal ditambahkan bunga 10%, yakni kita dapatkan saldo akhirnya 13.200.000. Nah, pasti teman-teman bakalan bertanya nih, kenapa kok saldo awalnya itu tetap 12 juta, sedangkan saldo akhir tahun ke-1 aja itu 13.200. Nah, karena kembali lagi teman-teman, kita ini diminta untuk em, menentukan saldo akhir di bunga sederhana ataupun simple interest. Jadi, kita ini bunganya itu tetap tetap 10% saat tahun ke-1 sampai 3. Jadi, atau istilahnya itu flat gitu, 1.200.000 terus. Jadi untuk mendapatkan 1.200.000 ini kan pastinya 12 juta dikalikan 10% untuk mendapatkan 1.200.000 ini. Jadi untuk tahun kedua kita tetap bahwa saldo awalnya itu 12 juta. Nanti yang berubah itu di perhitungan di saldo akhirnya. Kita tidak menggunakan lagi saldo awalnya 12 juta. Nah, untuk menentukan bunga ini tetap kita dapatkan bunganya 1.200.000. Nah, namun, kita di sini juga ada penarikan, tapi melalui akhir periode sesuai instruksi soal pada akhir tahun kedua. Jadi, untuk apa ya? Perhitungannya itu saldo akhir 13.200.000 itu kita tambahkan dulu bunganya 10%, yakni 1.200.000, kita kurangkan dengan penarikan yakni 2 juta, maka ketemulah hasilnya saldo akhir kita 12.400.000. Kemudian kita lanjut pada tahun ketiga sama, tetap saldo awal dan bunganya tetap. Jadi saldo awal 12 juta, bunganya 10%, yakni 1.200.000, hasil dari 12 juta dikalikan 10%. Di tahun ketiga tidak ada penarikan seperti tahun kedua.
Maka bisa langsung kita hitung bahwa saldo akhir 12.400.000 kita tambahkan dengan bunganya sebesar 1.200.000. Maka ketemulah saldo akhir tahun ketiga yakni 13.600.000. Nah, sekarang kita coba lihat apakah sama jika kita menghitung secara matematis, yakni seperti ini. Tahun ke-1 atau tahun pertama, yakni saldo awal jelas 12 juta. Kita tambahkan dengan bunga 1.200.000, yakni 10%-nya dari 12 juta. Dapatlah 13.200.000. Di tahun kedua, kita menggunakan saldo akhir tahun pertama, yakni 13.200.000. Kita tambahkan dengan 1.200.000, yakni bunganya. Kita dapatlah saldo sebelum penarikan. Jadi 14.400.000. Nah, 14.400.000 ini kita kurangkan dengan penarikan dana tadi yang dilakukan pada akhir tahun kedua, yakni 2 juta. Jadi 14.400.000 kita kurangkan dengan 2 juta maka ketemulah hasilnya 12.400.000. Itu saldo akhir tahun kedua setelah penarikan. Kemudian pada tahun ketiga yakni 12.400.000 hasil dari saldo akhir tahun kedua kita tambahkan dengan 1.200.000. Yakni ini tadi itu bunga ya teman-teman. Seperti yang tahun ke-1 dan kedua. Dan kita menemukan hasil saldo akhir tahun ketiga yakni 13.600.000. Maka angka di sini sama seperti perhitungan kita di tabel. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. Nah, soal satu dan kedua ini konsepnya sama, konteksnya juga sama. Soalnya juga hampir sama juga, namun yang diminta itu beda. Jadi, yang soal pertama ini tadi itu mengenai simple interest ataupun bunga sederhana. Namun, di soal yang kedua ini itu mengenai compound interest ataupun bunga majemuk. Atau istilah gampangnya itu bunga di atas bunga. Nah, kita dapatkan informasi melalui soal bahwa tahun ke-1 ataupun tahun pertama, yakni saldo awalnya itu 8 juta, dan kita juga dapat informasi lagi setoran tambahan di tahun kedua, yakni 3 juta. Untuk yang lainnya, kita belum mendapatkan informasi dan setoran tambahan hanya ada di tahun kedua. Oke. Pada instruksi soal yakni investasi berkembang dengan bunga majemuk ataupun compound interest sebesar 12%. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman. Seperti soal nomor 1 tadi. Pada awal tahun kedua ditambahkan dana 3 juta. Hitunglah saldo akhir tahun ketiga dan lengkapi tabelnya. Nah, perbedaannya di sini, eh, pada awal tahun kedua, itu kita ditambahkan dana. Jadi nanti untuk sistematika perhitungannya juga berbeda dengan yang nomor 1. Karena nomor 1 tadi kita diberikan instruksinya itu pada akhir tahun kedua. Makanya kenapa kok dihitungnya itu pada akhir tahun kedua. Jadi nggak langsung di awal gitu tadi. Oke, kita lanjut terlebih dahulu supaya kita melihat perbedaannya itu di mana. Pada tahun ke-1 atau pertama yakni kita jelas ya. Saldo awalnya seperti di soal yakni 8 juta. Untuk bunganya 12%. Hasil dari 8 juta dikalikan 12% maka ketemulah 960.000. Kemudian adanya setoran tambahan, maaf, tidak adanya setoran tambahan, jadi langsung kita hitung 8 juta ditambahkan 960.000, hasilnya 8.960.000. Kemudian untuk tahun kedua, nah ini, kenapa kok bisa 11.960.000? Kenapa kok enggak 8 juta aja? Kayak yang nomor 1. Nomor 1 kan flat kan? Jadi 12 juta, 12 juta, 12 juta, dan bunganya itu 1.200.000 semua. Gitu. Kembali lagi ke konsepnya teman-teman. Jadi kita itu bunga di atas bunga. Makanya bunganya itu nggak flat. Jadi tiap tahun itu berubah-ubah.
tapi tetap bunganya itu 12%. Maksudnya itu kayak hasil dari perhitungan bunga itu berubah-ubah, bukan bunganya yang berubah-ubah. Jadi ini tuh kayak bunga majemuk tadi, bunga di atas bunga. Jadi saldo akhirnya kan 8.960. Nah, kenapa lagi kok di sini tuh bukan 8.960.000? Gak kayak yang di tahun ketiga, saldo akhirnya itu. Nah, karena seperti instruksi teman-teman, pada awal tahun kedua. Jadi kita otak-atiknya itu di tahun kedua itu yang awal. Nah, 3 juta ini kan ditambahkan di awal. Jadi kita otak-atik di sini. Jadi 8.960.000 itu kita tambahkan setoran tambahan sebesar 3 juta. Maka ketemulah hasilnya 11.960.000. Nah, kita kalikan dengan bunga 12%, maka ketemulah hasilnya 1.435.200. Maka ketemulah saldo akhirnya 11.960.000 ditambahkan 1.435.200.000 sebagai bunganya. Maka hasilnya 13.395.200.000. Oke, lanjut pada tahun ketiga, yakni saldo akhirnya di eh, diinput ke saldo awal dan kita hitung bunganya 12%, maka ketemulah bunga dari 13.395.200.000 ini sebesar 1.607.424.000. Tidak ada setoran tambahan, maka langsung kita hitung bahwa 13.395.200.000 ditambahkan 1.607.424. Ketemulah 15.200.624 rupiah. Oke, itu yakni merupakan saldo akhir di tahun yang ketiga. Coba kita hitung menggunakan matematisnya. Jadi tahun pertama 8 juta sebagai saldo awal ditambahkan 960.000 sebagai bunga setelah dikalikan 12% yang 8 juta, maka ketemulah 8.960.000. Nah, tahun kedua ini kan adanya penambahan dana di awal tahun. Kedua, yakni 8.960.000 ini ditambahkan 3 juta, yakni setoran tambahan tadi, maka ketemulah 11.960.000 sebelum terkena bunga. Nah, kita hitung setelah dikenakan bunga, yakni bunganya itu maaf, ya, yakni bunganya itu 1.435.200 ditambahkan dengan yang saldo akhir tadi, maaf, saldo setelah ditambahkan dananya tadi, maka ketemulah saldo akhirnya 13.395.200. Nah, lanjut kita ke tahun yang ketiga, yakni saldo akhir tahun kedua tadi yang ini, itu kita tambahkan dengan bunganya setelah dikalikan 12%, maka ketemulah 1.607.424. Ketemulah lagi saldo akhirnya 15.2624 rupiah. Nah, saldo akhir tahun ketiga sama, 15.2.624 rupiah. Oke, baik, lanjut. Kita ke soal yang nomor tiga, ya. Nih, di sini terdapat informasi soal tahun ke 1 sampai ke 4 PMT-nya itu sama 2 juta. Namun yang berbeda itu yakni tingkat bunganya. Pada tahun yang pertama dan kedua itu tingkat bunganya itu 10%. Dan tahun ketiga dan keempat itu tingkat bunganya itu 12%. Terdapat penambahan ataupun perubahan bunga pada tahun ketiga. Kemudian faktor future value-nya pada tahun pertama yakni 1.000, pada tahun yang kedua yakni 2.100. Untuk tahun ketiga dan keempat belum diketahui, kemudian nilai akumulasi juga belum diketahui.
Instruksi soalnya yakni perusahaan menabung setiap akhir tahun sebesar 2 juta. Nah, pada bagian A yakni tahun ke-1 dan kedua, bunganya itu sebesar 10 juta. Maaf, 10%. Dan B yakni tahun ketiga dan 4 itu bunganya itu naik menjadi 12%. Nah, hitunglah nilai masa depan dan jelaskan pengaruh perubahan bunga. Oke, pada tahun yang pertama yakni PMT-nya, ini kita eh, menghitung melalui tabel terlebih dahulu seperti sebelum-sebelumnya, supaya kita bisa membandingkan dengan dua metode apakah sama ataukah beda. Nah, PMT-nya itu 2 juta. Tingkat bunganya itu 10%. Dan faktor future value-nya itu kita dapatkan dari soal itu 1.000. Namun, untuk kita mencari future value itu bisa juga menggunakan ini. Jadi, nilai akumulasi dibagikan PMT 2 juta, maka ketemulah 1.000. Namun, di sini kan kita sudah diketahui by soal 1.000, maka kita bisa langsung aja menyalinnya langsung faktor future value-nya itu 1.000. Kemudian untuk nilai akumulasi, yakni tetap 2 juta sebagai nilai awalnya. Kemudian pada tahun yang kedua yakni PMT-nya 2 juta sama seperti tahun ke-1. Tingkat bunganya juga sama seperti tahun yang ke-1, yakni tingkat bunganya itu 10%. Nah, faktor faktor future value-nya itu 210 sudah by soal juga. Namun kita juga bisa menghitungnya yakni 4.200.000 dibagikan dengan 2 juta. Maka ketemulah 2.100. Dan untuk nilai akumulasi itu kita menghitungnya seperti ini. Jadi 2 juta ini kita kalikan, tapi buka kurung, kita menghitung yang ini dulu. Satu ditambahkan suku bunganya yakni 10% ataupun satu ditambahkan 10%. Hasilnya kan 1,1. Nah, jadi kita mengerjakannya yang ini dulu setelah didapatkan 1,1. Jadi 2 juta dikalikan 1,1 nanti ditambahkan lagi 2 juta. Maka dapatlah hasilnya 4.200.000. Kemudian untuk tahun yang ketiga nih, PMT-nya juga tetap sama 2 juta, namun tingkat bunganya berubah ataupun bertambah tingkat bunganya. Faktor future value-nya belum diketahui. Tapi kalau by tabel, untuk mengetahui faktor future value itu kan kita kan harus mendapatkan nilai akumulasi. Jadi kita menghitung nilai akumulasi terlebih dahulu, ini juga sama rumusnya. Jadi yang satu ditambahkan tingkat bunganya. Kan di sini kan 12% nih di tahun ketiga. Jadi 1,12. Kemudian dihitunglah 4.200.000 ini dikalikan 1,12 ditambahkan 2 juta. Maka ketemulah 6.704.000. Kemudian pada tahun yang keempat yakni PMT-nya tetap 2 juta. Kemudian tingkat bunganya juga sama seperti nomor maaf, tahun ketiga, yakni sebesar 12%. Nah, kemudian kita menghitung dulu nilai akumulasinya, yakni sama juga 1 ditambahkan 12%, ataupun 0,12, maka hasilnya itu 1,12, yakni 6.704.000 dikalikan 1,12 ditambahkan 2 juta, maka ketemulah hasil akhirnya 9.508.480. Nah, coba kita em, kita hitung secara matematisnya bahwa yang pertama kita mencari tahu dulu
apa ya, future value di tahun ke-1 dan kedua dengan tingkat bunga 10%. Nah, kenapa kok di sini tuh kita itu bagi-bagi tiap per blok gitu? Atau maksudnya itu kayak tiap tingkat bunga. Jadi, di sini kan kita kan menggunakan rumus ordinary annuity. Jadi, di rumus ini tuh kita itu kalau misalnya pakai rumus yang biasa, itu kita nggak bisa kalau misalnya tingkat bunganya itu beda-beda. Jadi saya menghitungnya menggunakan rumus itu, namun kita bedakan. Jadi yang 10% dibedakan, 12% juga dibedakan juga. Nanti untuk perhitungannya tetap sama. Ini nanti di tahun ketiga dan keempat nanti tinggal diganti di suku bunganya saja. Nah, baik kita lanjut. Rumusnya itu PMT dikalikan 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I. Nah, PMT-nya kan 2 juta. Mereka kan 2 juta, sama-sama 2 juta tahun ke-1 dan kedua. Dikalikan 1 ditambah bunganya kan 10% atau 0,10. Jadi 0,1 di sini saya tulis, jadi 0 di belakang tidak perlu dianggap. Dipangkatkan 2. Kenapa kok 2? Karena kita kan 2 kali setoran ataupun 2 tahun yang kita pakai. Jadi ataupun 2 periode gitu. Dikurangkan 1 dibagi suku bunga 0,1 ataupun 0,10. Nah, kita hitung. Yang ini tetap 2 juta dikalikan ini dihitung dulu, yakni kita dapatlah 2,1. Kita kalikan hasilnya 4.200.000 untuk future value pada tahun ke-1 dan kedua. Nah, karena ini kan yang dimintakan future value pada tahun yang keempat, maka kita di compound dulu. Jadi ini memang benar-benar soal nomor 3 ini sangat amat kompleks. Karena dia itu juga future value, juga ordinary annuity, juga compound interest. Jadi memang sedikit kompleks. Jadi perhitungannya itu agak rumit sedikit. Jadi kita hitung dulu. Future value segmen pertama ataupun yang tahun pertama ini di compound ke akhir periode keempat. Nah ini maksudnya gimana? Soalnya kalau misalnya kita mandek ataupun berhenti di yang future value ini 4.200.000 ini, masalahnya di sini di tahun yang keempat itu kan, Walah, di tahun yang keempat itu kan 12%, sedangkan di sini kan masih 10%, jadi kita compound. Present value-nya, maaf, rumusnya itu present value, dikalikan 1 plus I, dipangkatkan N. Jadi present value-nya kan ini, 4.200.000 dikalikan 1 ditambah 0,12% yang I-nya dipangkatkan 2. Kenapa kok 2 lagi? Karena ya 2 periode, jadi tahun ke-1 dan tahun kedua. Kemudian kita hitung 4.200.000 dikalikan ini hasilnya dari yang kita hitung yakni 1 juta, maaf, 1,2544. Nah, kita dapatlah hasilnya, yakni 5.268.480 rupiah untuk setelah di compound. Kemudian kita hitung tahun ketiga dan keempat. Dengan tingkat bunga itu 12%, setorannya tetap 2 juta karena di PMT-nya kan tetap 2 juta semua tahun 1 sampai keempat. Nah, kita hitung future value tahun ketiga dan keempat. PM sama dengan sama rumusnya PMT dikali 1 plus I pangkat N kurang 1 dibagi I. Nah, PMT-nya tetap sama 2 juta. Ininya tetap jadi kayak 1 ditambah 0,12. Ini juga kenapa 2 ya? Karena 2 periode lagi. Atau 2 tahun. Atau 2 kali setoran juga. Kan 3 dan 4 berarti kan ada 2 tahun itu. Jadi N-nya 2. Dikurangkan 1 dibagi 0,12.
Maka ketemulah hasilnya 2 juta dikalikan 2,12. Ketemu hasilnya untuk future value ketiga dan keempat, yakni 4.240.000. Nah, kita hitung total future value yang terakhir. Jadi kayak kita mendapatkan nilai akhir future value pada tahun yang keempat, itu yakni yang future value setelah di compound, yakni 5.268.440 ditambahkan 4.240.000 yang kita dapatkan dari future value ini, kita dapatlah hasil 9.508.480. Nah, di sini kan sama hasilnya dengan perhitungan kita di tabel. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kan tidak hanya menghitung nilai masa depan. Kemudian dijelaskan juga pengaruh perubahan bunga. Nah, jadi pengaruh perubahan bunganya itu begini, perubahan tingkat bunga itu dari 10% menjadi 12%, 10% di tahun pertama dan kedua, dan 12% di tahun ketiga dan empat, itu akan meningkatkan nilai masa depan tabungan. Karena kenaikan bunga itu membuat dana yang sudah terkumpul pada tahun ke-1 dan kedua itu berkembang lebih cepat saat dikempound ke tahun keempat. Selain itu, setoran pada tahun ketiga dan keempat juga menghasilkan bunga yang lebih besar lagi dibandingkan jika bunga itu tetap 10%. Nah, akibatnya total nilai masa depannya itu menjadi lebih tinggi. Kemudian, semakin tinggi tingkat bunga itu semakin besar juga nilai akumulasi karena efek compound. Jadi intinya itu pengaruh tingkat bunga dari 10% menjadi 12% itu sangat amat, kalau bahasa saya sih oke banget. Karena dia itu bisa meningkatkan nilai masa depan. Jadi sesuai konsepnya time value of money itu tadi. Jadi kalau misalnya kita punya nilai sekarangnya sekian, kita bisa dapatkan lebih banyak lagi jikalau adanya perubahan tingkat bunga. Karena kita juga mendapatkan perubahan yang signifikan itu tadi ya karena adanya efek compounding. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 4, yakni di sini kita mendapatkan informasi bahwa pada tahun yang pertama terdapat pembayaran 3 juta dan faktor faktor present value-nya 10%. Nilai sekarangnya belum diketahui semua ya teman-teman. Jadi langsung lanjut ke tahun kedua, yakni adanya pembayaran sebesar 4 juta. Kemudian faktor present value 10%-nya itu 0,826. Kemudian tahun ketiga yakni pembayarannya 5 juta. Faktor present value-nya 10%, yakni 0,751. Kemudian pada tahun yang keempat yakni pembayarannya 6 juta. Kemudian faktor present value-nya itu 10%, maka hasilnya 0,683. Jadi nilai sekarangnya itu belum diketahui semua. Maka instruksi soalnya yakni arus kas tidak sama setiap tahun dengan tingkat diskonto 10%. Nah, hitung total present value-nya. Maaf. Oke, kita hitung melalui tabel terlebih dahulu. Namun ini perhitungan tabel ataupun tidak juga sama saja sih kalau yang ini. Jadi pembayaran 3 juta dan faktor present value 10%-nya 0,919, itu nilai sekarangnya 2.727.000. Kok bisa? Karena rumusnya adalah pembayaran dikalikan faktor present value. Jadi langsung 3 juta dikalikan 0,919. Begitu pula sampai ke tahun keempat. Jadi yang tahun kedua itu 4 juta dikalikan 0,826, hasilnya 3.304.000. Kemudian yang tahun ketiga itu 5 juta dikalikan 0,751, maka dapatlah 3.755.000. Dan juga pada tahun keempat
yakni 6 juta dikalikan 0,683, maka hasilnya 4 juta 900, maaf, 4.098.000. Dan total, oke baik, maaf sebelumnya. Kita lanjutkan lagi, yakni maka total nilai sekarangnya yakni 13.844.000. Nah, perhitungan by matematisnya juga sama, yakni em, pada tahun yang pertama ya pembayaran dikalikan faktor present value-nya. Jadi ini dikalikan ini hasilnya ini. Sama juga seperti ini. Untuk total present value-nya juga sama. Jadi total nilai sekarangnya yang ini ditambahkan sama hasilnya 13.884.000. Nah, oke. Kita lanjut pada em, soal nomor 5, yakni diketahui di soal. Tahunnya itu kita belum mengetahui, tapi nilai awalnya adalah 10 juta, bunganya 8% dan nilai akhirnya 15 juta. Instruksi soalnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya investasi 10 juta ataupun dari 10 juta itu menjadi 15 juta dengan bunga majemuk ataupun compound interest-nya itu 8%. Nah, tunjukkan proses perhitungannya. Kalau by tabel kita bisa langsung aja sih 5,27, tapi kita lebih baik pakai by matematisnya aja. Karena kalau by tabel ini lumayan sulit teman-teman untuk langsung tiba-tiba 5,27 gitu. Oke, kita melalui matematisnya yakni rumusnya future value sama dengan present value dikalikan 1 ditambah I pangkat N. Hampir sama dengan yang sebentar, yang ini teman-teman. Future value sama dengan present value dikalikan 1 plus I pangkat N. Oke. Nah, future value atau nilai akhirnya kan ataupun nilai masa depannya itu kita sudah mengetahui 15 juta. Kemudian present value-nya atau nilai awalnya atau nilai sekarangnya itu 10 juta. Nah, untuk bunganya 8% ataupun 0,08. Jadi 1 ditambahkan 0,08 dipangkatkan N. N di sini kenapa kok masih N? Karena tahunnya belum diketahui. Kemudian kita hitung nih. Ini future value-nya tetap, present value-nya tetap, kita hitung. 1 ditambah 0,08 pangkat N hasilnya 1,08 pangkat N. Kemudian yang ini sama ini kan masih bisa kita hitung. Ini belum bisa kita hitung. Jadi 10 juta kita pindahkan ruas dari perkalian menjadi pembagian. Jadi 15 juta dibagi 10 juta maka hasilnya 1,5. Ini tetap, ini juga tetap. Nah, setelah kita mendapatkan 1,5, kemudian ada 1,08 dan pangkat N, kita bisa langsung menghitung N-nya. Jadi rumusnya, N sama dengan log 1,5 dibagi log 1,08. Nah, hasil, maaf, sebentar. Nah, hasil dari log 1,5 yakni 5,268. Ini sudah hasil, maaf. Ini sudah hasil pembagian teman-teman. Jadi log 1,5 dibagi log 1,08 yakni hasilnya 5,268. Nah, ini baru kita langsung bulatkan saja. Jadi kayak 5,268 ini kan 8. Jadi kita bisa bulatkan depannya. Jadi 75,27. Namun di sini kan kita kan pembahasannya kan tahun, jadi nggak mungkin kan 5,27 gitu. Jadi
eh di sini kita bisa menganggapnya 5 tahun lebih 3 bulan. Seperti itu. Jadi simpelnya di sini itu tahunnya itu 5 tahun 3 bulan. Untuk lama waktu, untuk lama waktu yang dibutuhkan. Oke. Jadi di sini bisa kita simpulkan 5 tahun 3 bulan. Oke, jadi nomor 1 sampai dengan 5 telah kita selesaikan dan kita mendapatkan hasil-hasil yang telah kita selesaikan. Jadi untuk rangkuman hasilnya yakni nomor 1 kita dapatkan saldo akhir tahun ketiganya yakni 13.600.000. Tahun kedua kita mendapatkan saldo akhir tahun ketiga yakni 15.264.000 rupiah. Kemudian maaf, soal ketiga yakni kita dapatkan nilai masa depannya 9.508.480 rupiah, dan untuk pengaruh perubahan bunganya itu perubahan tingkat bunga dari 10% menjadi 12% meningkatkan nilai masa depan tabungan. Kenaikan bunga membuat dana yang sudah terkumpul pada tahun 1 sampai 2 berkembang lebih cepat saat dikempound ke tahun keempat. Selain itu, setoran pada tahun ketiga dan keempat juga menghasilkan bunga yang lebih besar dibandingkan jika bunga tetap 10%. Akibatnya total nilai masa depan menjadi lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar nilai akumulasi karena efek compounding. Kemudian untuk jawaban nomor 4 yang ini kita mendapatkan 13.884.000. Dan jawaban nomor 5 yakni 5 tahun lebih 3 bulan. Baik, sekian pembahasan mengenai soal latihan time value of money atau T- time value, nah TVM atau time value of money. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.